Pak, Bapak namanya siapa? Saya Arif. Oke. Untuk Bapak Arif, saya minta bantuannya untuk menceritakan sejarah di museum ini, di Museum W.R. Supratman ini. Kapan sih didirikannya museum ini? Oke, jadi untuk didirikannya sendiri itu pas Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2017 saat itu. Oke. Untuk latar belakang pendirian museum ini tuh apa? Latar belakangnya yang mana museum ini biar bisa dikenang atau kayak diketahui oleh generasi saat ini bahwa saat itu yang mana pencipta lagu Indonesia Raya itu pernah tinggal di sini. Dan tidak hanya itu, kita juga ingin memperkenalkan siapa sih sosok pencipta lagu Indonesia Raya itu beserta biografinya seperti itu. Nah, untuk pencipta lagu Indonesia Raya ini adalah Pak W.R. Supratman. Boleh tahu kronologi penciptaannya? Oke. Jadi yang mana saat itu di tahun 1926 ketika Pak W.R. Supratman berada di Jakarta dan di situ sedang bekerja di sebuah surat kabar yakni Sinpo. Nah, kemudian beliau itu kayak mendapati sebuah majalah terbitan Solo dengan judul Timbul. Lalu di situ ada sebuah kata-kata yang mengatakan kapan ada komunis kita yang bisa menciptakan lagu kebangsaan. Nah, dari situ akhirnya beliau itu kayak tertantang ingin mempersembahkan sebuah hasil karya gitu loh. Jadi dari tahun 1926 itu mulai ditulis hingga tahun 1928. Jadi memakan waktu sangat lama lah dapat dibilang itu. Jadi 2 tahunan. Nah, pernah ada cerita juga untuk nulis lagu Indonesia Raya itu nggak mudah, jadi kayak pagi dipikiri, siang dibayang dan dikarang, malam tak terpejam sampai segitunya. Nah, kemudian akhirnya di tahun 1928 itu ketika ada acara Kongres Pemuda yang kedua di tanggal 28 Oktober tahun 1928, di situ kayak Pak W.R. Supratman berkesempatan tuh ingin memperdengarkan hasil karyanya gitu. Akhirnya izin ke panitia Kongres yang bernama Pak Sugondo Joyo Puspito itu untuk memperdengarkan lagunya gitu. Akhirnya diizinkan dengan catatan nggak pakai lirik atau secara instrumen aja seperti itu. Oke, boleh saya minta perlihatkan untuk lagu-lagunya, Pak? Oke, kita sebelah sini. Di sini ada beberapa lagu, termasuk lagu kedua, yakni lagu Indonesia Ibuku. Mari, ada naskah lagu Indonesia Raya, cuma ini kopiannya. Jadi saat itu ada 3 stansa, 1, 2, 3, dan biasanya kita tahu atau kita ketahui itu cuma 1. Kemudian di sebelah sini juga ada lagu kedua yaitu Indonesia Ibuku dan diciptakan tahun 1928. Sebetulnya lagu-lagu beliau tidak hanya itu aja, melainkan ada lagu-lagu lain termasuk Ibu Kita Kartini dan yang terakhir tuh judulnya Selamat Tinggal tuh lagu ke-11 tuh. Jadi kayak kata-katanya beliau tuh kayak ingin meninggalkan Ibu Pertiwi gitu, kayak selamat tinggal tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi, selamat tinggal untuk selama-lamanya, hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Seperti itu. Tapi itu belum sempat selesai, beliau udah wafat ya toh. Seperti itu. Oke, Pak, saya di sini salvok sama biolanya. Boleh dijelaskan perihal biolanya sedikit? Oke. Jadi yang mana ketika W.R. Supratman usia 17 tahun, ketika ulang tahun itu dapat kado atau hadiah sebuah biola itu dari kakak iparnya yang bernama William van Eldik itu kan. Akhirnya biola lah yang sering dipakai beliau untuk mengubah beberapa lagu. Jadi biola ini sering dibawa kemana-mana gitu loh. Sebetulnya beliau tidak hanya pintar atau ahli di bidang bermain biola aja, melainkan bisa gitar dan beberapa alat musik saat itu. Akan tetapi lebih suka biola. Nah, di sini ada sebuah duplikat biola yang mana yang asli sebetulnya masih ada, tapi kita simpan ini. Jadi untuk ukurannya, terus warnanya dan segala macam itu sama dengan yang asli gitu. Cuma ini bukan yang asli, duplikatnya seperti itu. Ya. Sebelumnya ini tuh tempat apa? Maksudnya ini ruangan apa untuk Pak W.R. Supratman? Oke, jadi yang mana di sini kita sekarang sedang di kamarnya W.R. Supratman, yang mana pada waktu itu beliau tuh sakit, terus akhirnya 2 hari setelahnya meninggal. Jadi pada waktu itu setelah dari penjara, beliau tuh kayak
sudah sakit parah sekali dapat dibilang seperti itu, terus kayak terpujur di atas tempat tidur dengan muka pucat dan badannya itu kurus banget. Akhirnya ucap kata-kata terakhir yang bilang, "Mas, nasibku sudah begini, inilah yang disukai oleh pemerintah Belanda. Biarlah saya meninggal, saya ikhlas, saya sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti mati." Tuh. Karena setelah 2 hari setelahnya beliau mengembuskan nafas di sini. Oke, untuk ruang lainnya Pak? Di sebelah sini. Ini ruang kamar dari kakaknya. Sebelah sini. Ya. Ini kamar kakaknya. Terus ada beberapa koleksi termasuk foto terakhir W.R. Supratman sempat diabadikan saat itu. Sebelah sini. Ya. Lalu ini uang-uangnya? Ini beberapa pecahan mata uang, ada pecahan 50, 100, 10. Itu jadi dimana di tanda airnya itu memakai gambarnya beliau. Untuk pecahan 50 emisi 9 tuh di mukanya memakai gambarnya beliau. Jadi untuk menghargai beliau sebagai seorang pahlawan itu. Ya. Baik. Ini makam Pak W.R. Supratman? Ya, makamnya. Jadi makam yang terakhir di desain di atasnya itu ada biola dua. Kapan sih Pak diresmikannya museum ini? Dan tujuan peresmian utamanya itu apa? Diresmikan ya itu tadi di tanggal 10 November. 10 November. Pas hari pahlawan itu. Terus tujuannya biar kayak generasi sekarang itu bisa mempelajari siapa sih sosok W.R. Supratman itu dan bagaimana biografinya seperti itu. Oke, kalau di terasnya yang Kalau belakang? ini, itu halaman belakang. Ini halaman belakangnya. Lalu ada dapurnya sebelah sini. Sini dapur. Ya. Oke. Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Museum W.R. Supratman terletak di Jalan Mangga nomor 21, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, yang diresmikan tanggal 10 November 2018. Tujuan pendirian museum dan peresmian museum ini adalah agar generasi muda mengerti perjuangan pahlawan di zaman dahulu. Dan dibangunnya museum ini sebagai bentuk penghormatan dari pemerintah Kota Surabaya untuk mengenang jasa pahlawan W.R. Supratman ini. Dan untuk sarana pembelajaran bagi anak-anak zaman sekarang. Lalu di dalam bangunan museum ini terdapat peninggalan foto-foto beliau dan duplikat biola, rangkaian uang-uang dari tahun ke tahun, serta lagu-lagu yang beliau ciptakan, dan salah satunya adalah Indonesia Raya yang kita kenal sebagai lagu nasional Indonesia.
Halo, perkenalkan nama saya Iqbal. Aku Yehuda. Kita lagi di Museum Tugu Pahlawan 10 November. Kita langsung masuk ke dalam mewawancarai apa aja yang ada di dalam yang akan kita nanti berikan informasi kepada kalian. Yuk ikut kita. Kenalkan namanya kakak siapa? Saya Maulidianto Joshi, biasanya dipanggil Joshi. Oke, Kak bisa dijelasin di museum ini kronologinya adanya ini gimana di museum ini? Kenapa bisa dibangun museum Iya. ini? Dulu pertama kali ini kan dibangunnya pada tahun 1951. Lalu 1952 itu diresmikan langsung oleh presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Kenapa dia memutuskan untuk membangun museum di sini? Pertamanya kan Tugu Pahlawannya dulu, baru museumnya. Jadi dulu sebenarnya di sini itu adalah bangunan markas kepentai punyanya Jepang. Kalau zamannya Belanda dulu itu gedung pengadilan namanya Van Ranjasistiti. Akhirnya sama dulu kan hancur pada zamannya tentara Inggris itu dihancurkan. Lalu sama Bapak Presiden Soekarno bilang kenapa kita tidak membangun Tugu Pahlawan aja di sini, tugu di sini, dengan maksud tujuan katanya supaya kita bisa mengenang peristiwa-peristiwa dan pahlawan-pahlawan yang ada di sini katanya. Terus sebenarnya ada konflik di situ karena Rakyat Surabaya tidak mau dibangun tugu. Kenapa? Katanya kenapa Pak kok nggak dibangun kayak pasar atau mall atau bagaimana? Tapi sama Presiden Insinyur Soekarno akhirnya memutuskan untuk membangun tugu di situ. Makanya di sebelah sana itu dijelasin kayak pertama kali dia naruh kayak besi gitu di situ. Dan Tugu Pahlawan sendiri kan mempunyai arti ya. Sebenarnya ada 2 desain sebelumnya. Ada desain pertama itu mirip sama tugu yang ada di Amerika, dan yang kedua itu tugunya di bawahnya itu ada 10 pemuda dan di atasnya ada burung Garuda. Tapi sama beliau ditolak karena katanya tidak punya ciri khas dan tidak punya menilai keabadian seperti itu. Dan akhirnya beliau bilang bagaimana kalau kita menggunakan paku terbalik aja buat simbol. Katanya kan ujungnya tajam. Nah itu yang artinya biar tidak diinjak-injak kembali sama negara lain. Dan paku juga termasuk yang memiliki arti keabadian seperti itu katanya. Dan untuk desainnya sendiri itu diarsiteki oleh Insinyur Suratmoko namanya, seperti itu. Boleh kita masuk ke situ, kita mau menjelaskan alat-alat media-media yang digunakan dulu. Jadi ini zona pertama, zona pada masa proklamasi namanya. Jadi kita kan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi nyampenya di Surabaya itu telat karena orang Jepang itu nggak mau kalau arek-arek Surabaya itu tahu bahwasanya kita menyebarkan proklamasi itu pada tanggal tersebut. Tapi sama arek-arek Surabaya tidak kehilangan ide, akhirnya mereka bagaimana kalau kita menyampaikan proklamasi ini di dalam bahasa daerah saja, yaitu yang ada di Jawa Timur kan ada 2, ada bahasa Jawa dan bahasa Madura. Itu gambarnya di sini tulisannya. Ini akhirnya berhasil lah kita menyampaikan proklamasi itu dalam 2 bahasa tersebut. Karena kan sama orang Jepang kan semua media massa itu diblokir gitu, radio, koran, segala macam itu diblokir sama dia. Terus pada akhir tidak sampai itu aja, akhirnya pemerintahan pembentukan kekuatan. Ada BKR, ada KRI sama Polisi Istimewa, dan itu terbentuknya di gedung ini, GNI, Gedung Nasional Indonesia, dan yang sekarang menjadi Museum Dr. Sutomo yang ada di Jalan Bubutan seperti itu. Niatannya untuk membentuk itu untuk memperkuat pertahanan seperti itu. Jadi pada waktu itu tanggal 19 September tahun 45 ada perobekan bendera di situ karena memang kita sudah merdeka, tetapi orang Belanda bisa-bisanya mengibarkan bendera di situ. Akhirnya arah Surabaya tidak terima, makanya ada peristiwa perobekan bendera di situ.
Langsung ke tanggal 1 Oktober 45 itu ada penyerbuan markas Kepentai. Itu karena mereka ingin menguasai arah-arah Surabaya ini ingin menguasai gedung markas tersebut dan mengambil alih senjata yang dipunyai orang Jepang gitu. Pada tanggal 25 Oktober tahun 45, tentara Inggris sekutu dari pimpinan Jenderal A.W. Malabi itu ke sini dengan 3 misi atau 3 tujuan, yaitu pertama membantu Belanda untuk memulangkan warganya yang masih di sini, dan yang kedua membantu Indonesia supaya tidak dijajah kembali sama negara lain, dan yang terakhir yang ketiga itu adalah merebut kembali senjata yang udah dimiliki arek-arek Surabaya. Seperti itu. Akhirnya besokannya tanggal 26 berarti ya, tanggal 26 Oktober itu mereka menyebarkan pamflet-pamflet yang isinya itu bahwasanya kalau ada arek Surabaya yang memegang atau mempunyai senjata akan ditembak di tempat, seperti itu. Terus terjadi ada sedikit salah paham di situ karena dikiranya arek Surabaya kedatangan tentara sekutu ke sini tuh dikiranya menjajah kembali, padahal tidak. Karena ada 3 misi itu tersebut seperti seharusnya gitu. Terus akhirnya di situ mereka bingung, saya kesini kan punya 3 misi ini, kenapa kok mereka marah ke kita dan menyerang kita gitu, kata Inggris. Akhirnya si Jenderal A.W. Malabi ini meminta tolong sama Presiden Insinyur Soekarno, menjelaskan bahwasanya kesini saya mempunyai maksud tujuan. Akhirnya mereka membuat perjanjian damai, yaitu gencatan senjata. Akhirnya di situ dia perjanjian damai, tapi sama Insinyur Soekarno ditolak yang misi yang ketiga itu tadi, yang mengambil alih senjata tadi. Nah, ini adalah ruang diorama ya. Jadi ini markas Kepentai waktu penyerbuan yang tanggal 1 Oktober itu, penyerbuan markas Kepentai oleh arek Surabaya. Kalau yang ini waktu penyobekan bendera yang ada di Jalan Tunjungan di Hotel Yamato yang sekarang jadi Hotel Majapahit. Kalau yang ini waktu pembentukan BKR sama KNI di gedung KNI. Jadi bentukan gedung KNI atau Gedung Nasional Indonesia itu seperti ini. Yang sekarang jadi Museum Dr. Sutomo gitu. Ini namanya senapan mesin. Beratnya sekitar 50 kilo dan harus dibawa sekitar 5-6 orang. Jadi yang peti yang ada di tengah ini buat nyimpen peluru-pelurunya gitu. Ini juga asli. Berarti itu berat? Iya, berat buat 50 kilo. Senapan mesin namanya gitu. Ini dulu digunakan waktu penyerangan. untuk penyerangan. Nah, tuh. Oke Mbak, ini kan di sini kan ada banyak foto-foto tentang rumah sakit Simpang zaman dulu ya Mbak ya. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan Mbak sejarahnya itu seperti apa? Jadi ini namanya Rumah Sakit Simpang Tempo dulu ya. Jadi ini cuma satu aja di Surabaya yang buat kayak menangani korban-korban selama pertempuran yang terjadi di Surabaya. Tetapi pada waktu itu ada krisis ekonomi. Akhirnya rumah sakit ini diganti atau dialihfungsikan menjadi mall yang sampai saat ini menjadi Plaza Surabaya yang ada dekatnya Moncastle itu. Oke. Delta Plaza. Seperti itu. Makasih Mbak. Untuk Oke. tujuannya ini Mbak, apa pahlawan ini bisa diceritakan tadi? Tujuan patung ini Ya, ya. menggambarkan peristiwa pada waktu itu. Jadi ini ada 10 pemuda waktu pertempuran, tetapi ada satu orang yang tidak mau benderanya sampai jatuh ke bawah. Walaupun dia udah mau meninggal gitu. Ini dari 10 pemuda Rek Surabaya ya? Iya. Gimana sih? Ini pesan-pesannya aja Oh, kepada anak muda. tentang segala macam. Iya.
Kalau saya kan juga sebagai generasi muda juga, kalau saya kan di sini juga internship atau magang gitu ya. Jadi saya ke sini juga mempunyai banyak pengalaman juga yang sebelumnya tidak pernah tahu sejarah-sejarah, akhirnya ke sini magang jadi tahu sejarah-sejarah yang ada di sini. Jadi kalau aku sekarang ada di sini, aku mau ajak teman-teman kalau mau ikut dalam sedikit sejarah di Surabaya ini bisa ke sini langsung, jangan lihat dari YouTube atau internet atau lainnya. Karena kalau ke sini tuh kayak lebih terasa vibes-nya, suasananya. Jadi kalau kita bisa dengerin suaranya Pak Bung Tomo asli lewat radio ini tadi, jadi kayak ngerasa berada di dalam peristiwa tersebut gitu. Jadi jangan sampai melupakan pahlawan-pahlawan kita yang udah berjasa dulunya buat sampai kita sekarang ini gitu sih. Oke Kak, sekian. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Mungkin ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama.